أشهد أن محمدا رسول الله. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini Allah mengizinkan kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat jamaah, ibadah talabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan ini semuanya mendapat ridha Allah dan masuk dalam catatan amal-amal sholihah kita, menjadi bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Kemudian terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, bahwa saya selama beberapa minggu sakit dan alhamdulillah jamaah Al-Falah memberikan bantuan untuk pengobatan dan lain-lain. Jadi sakit saya itu adalah sakit kencing manis. Sakit kencing manis ini bisa sangat berbahaya dan bisa juga tidak. Saya menderita kencing manis ini sejak di Jerman. Jadi sampai saat ini sudah 40 tahun. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan saya untuk bisa hidup, beribadah, berdakwah. Banyak teman-teman saya mengalami nasib yang sama. Setelah 10 tahun, 20 tahun mereka sudah ketemu ajal. Seperti saya katakan bahwa kencing manis ini bisa berbahaya, bisa tidak. Yang penting adalah bagaimana kita menata kehidupan kita sesuai dengan kondisi di mana kita ada penderita diabetes. Itu yang penting. Dan saya alhamdulillah sejak di Jerman itu sudah selalu mematuhi aturan-aturan kedokteran, dan sampai saat ini juga. Akan tapi muncul juga bahaya yang terkadang menjangkit beberapa penderita diabetes. Jadi orang yang terkena diabetes itu bisa terkena apa yang disebut gangrene. Gangrene itu pemborokan di luar atau di dalam. Yang banyak itu pemborokan di luar, sehingga kaki harus diamputasi seperti yang dialami Ustaz Iman, Allah yarhamu. Saya itu terkena gangreng, itu gangreng di dalam. Jadi kalau Ustaz Iman di luar, saya gangreng di dalam. Ketika saya dirawat di rumah sakit KBP, itu ada pasien yang lain, yaitu ibu-ibu. Beliau juga mengalami gangreng di dalam. Cuman beliau di bagian lehernya itu bengkak. Ketika dioperasi
ternyata yang bengkak itu ada nanah, dan organ-organ yang di dalam dagingnya itu sudah banyak membusuk, akhirnya harus dibuang semua. Sehingga kalau makan, minum, terutama minum, itu cairan yang ada di mulut itu bisa merembes, yaitu keluar ke bagian leher yang sudah dibersihkan dagingnya yang membusuk itu. Saya nggak tahu bagaimana kelanjutan beliau. Sedangkan saya gangrennya ada di perut bagian bawah, ya, di kiri. Terakhir sebelum saya harus masuk rumah sakit itu di sebelah kiri pusar agak ke bawah. Kalau saya duduk kira-kira setengah jam itu sudah mulai sakit. Sakit ketika saya bayar biarkan, lalu muncul meriang. Meriang itu sampai 38. Akhirnya saya minum anti meriang. Hari kedua saya alami hal yang sama. Hari ketiga saya alami lagi yang seperti itu. Tapi meriangnya sampai 39. Akhirnya ya merasa tidak mampu bagaimana mengatasinya, dan saya dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Bengkak yang di perut, ya, di bagian bawah itu juga terus membesar. Akhirnya dioperasi. Dioperasi, yang keluar juga begitu, nanah. Oleh dokter dikeluarkan, dibersihkan. Baru rasa sakit yang di sebelah pusar tadi, yang asal setengah jam saya duduk sudah gak kuat lagi. Alhamdulillah rasa sakitnya hilang. Saya dirawat selama 8 hari, dan kemudian dirawat di rumah. Tapi harus setiap hari harus ada perawat yang datang ke rumah untuk mengganti perban. Dan alhamdulillah setelah dilakukan itu, kondisi luka yang tadi yang dioperasi itu semakin membaik, dan dokter pun melihat juga puas, ya, melihat keadaannya, sehingga setelah kondisi daging yang bekas dioperasi itu menjadi baik, maka baru dokter berani untuk menjahitnya, jahit. Dan setelah dijahit juga ditunggu, dirawat sampai jahitan itu enggak bernanah, ya. Dan alhamdulillah selama itu lancar sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu benangnya dicabut, dan 3 hari yang lalu anak saya yang dokter alhamdulillah pulang, dan dilihat bekas jahitan itu sudah sembuh, ya, kalau menurut dia sudah sembuh. Nah, sehingga alhamdulillah hari ini saya bisa
melanjutkan aktivitas bersama bapak-bapak semua. Ya, itu bapak-bapak sekalian yang terpenting bagi semuanya. Ada baiknya kita ini, terutama yang mengalami obesitas, itu suka mengecek ke dokter, dan kalau memang ada tanda-tanda mau terkena sakit diabetes, ya kita hendaknya menjaga diri, menjaga pola makan dan lain sebagainya. Karena banyak orang terkena kencing manis tapi nggak merasa, tiba-tiba aja sudah parah. Kayak Ustadz Iman itu, beliau salah dalam berpikir. Beliau kan suka ya kami akrab lah, suka ngomong ke saya, Ustadz, gulanya berapa? Saya bilang segulanya 300. Saya 500 nggak apa-apa. Terus beliau juga suka kasih hadiah saya madu. Hadiahnya madu ini musuhnya orang diabetes. Kata Ustadz Iman, ini madu bagus Ustadz, saya beli di sana. Jadi saya dikasih 1 botol. Saya coba, baru minum sedikit aja, gula darah saya langsung naik drastis. Jadi kata Ustadz Iman, saya minum itu nggak apa-apa. Makanya ketika beliau sebelum wafat, waktu itu pulang dari umroh, itu gula darahnya sampai 800 ya. Tinggi sekali sampai dia nggak sadar. Akhirnya juga kehilangan penglihatan, nggak bisa melihat. Nah, saya sempat beberapa kali, termasuk di rumah sakit, itu gula darah saya itu setelah diperiksa itu ininya bukan berapa ratus ya. Ada laporan tertulis yang ketika di alat itu bukan berapa ratus, tapi ditulisnya high. High itu kata dokter ya tinggi itu kalau sudah di atas 600. Ya, jadi saya di rumah sakit itu malah sempat beberapa kali mengalami kondisi high. Dan kata dokter, masalahnya saya itu sudah ya sudah nggak mempan lagi dengan obat-obat gula, resisten ya, sudah resisten dengan insulin dan lain sebagainya, sehingga terjadilah itu. Nah, demikian bapak-bapak, sekedar berita tentang cobaan yang saya alami. Semoga bapak-bapak semua sekeluarga itu dibebaskan Allah dari cobaan semacam ini. Insya Allah hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu kita mempelajari mulai dari bab zikir dan doa, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat fi syafata akhrajahu Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu Bukhari ta'liqan. Yang artinya dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah, Allah berfirman. Jadi kalau Allah dikatakan berfirman dalam hadis, bukan dalam Al-Quran, berarti hadisnya hadis qudsi, ya, yang ngomong Allah, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah berfirman, ana ma'abdi ma dzakarani, aku selalu bersama hambaku ma dzakarani, selama dia mengingat aku. Wa taharrakat bi syafata, dan bergerak untukku kedua bibirnya. Kalau kata orang Jawa, bibirnya kumat kamit, ya. Seperti orang bicara tapi tidak terdengar suaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam ta'liq. Ta'liq itu catatan not. Jadi dia tidak masuk dalam hadis utama, tapi masuk dalam penjelasan syarah. Tapi ulama sepakat bahwa semua yang dituliskan Imam Bukhari, termasuk dalam not, itu adalah hadis sahih. Hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu selalu bersama hambanya, dengan catatan hambanya selalu berzikir, ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah itu ternyata tidak sekedar ingat, tapi lisannya bergerak. Jadi kalau mengucapkan Allahu Akbar, ya lisannya bergerak. Meskipun orang di kanan kiri kita gak dengar, tapi mulut kita tetap bergerak-gerak. Menurut para ulama, kita berzikir dengan lisan yang bergerak-gerak, itu adalah zikir yang paling bagus. Akan tapi zikir dengan hati itu juga sesuatu yang harus dipentingkan, karena tidak ada gunanya orang berzikir dengan lisan sedangkan hatinya entah kemana. Samalah dengan orang Arab, ya. Orang Arab itu banyak yang punya tasbih, bahkan tasbihnya itu yang harganya mahal sekali, entah dari mutiara atau batu-batu mulia, ya. Kesannya itu seperti untuk bergaya saja. Dulu ada bintang film yang namanya Umar Syarif, ya. Itu juga main film apa saja, tasbih itu gak pernah lepas dari tangannya.
Tapi apakah hatinya ingat? Wallahu a'lam. Ya, yang namanya bintang film itu kan juga lagi main dalam permainannya dia berbuat maksiat, ya tentu pikirannya kepada maksiat tersebut. Ya, jadi nomor satu zikir itu zikir dengan hati dan lisan. Nomor dua adalah zikir dengan hati. Zikir dengan hati itu ya kita selalu ingat kepada Allah. Kita berada di tempat manapun, kita selalu ingat kepada Allah. Kita kebetulan sedang ke Amerika atau ke Eropa, di mana sekitar kita banyak maksiat, kita juga tetap ingat kepada Allah. Ya, itu zikir dalam hati. Itu adalah kedua. Jadi pertama zikir dengan hati dan lisan itu yang terbaik. Yang kedua zikir dengan hati. Sedangkan yang ketiga zikir dengan lisan, hatinya tidak ikut berzikir, hatinya tidak khusyuk, hatinya tidak ingat kepada Allah, itu sama saja dengan orang sholat dengan pikirannya di pasar, di supermarket. Pikirannya mungkin sedang melakukan bisnis apa begitu. Ya, jadi kelihatannya saja rukuk sujud sedang sholat, padahal dia tidak ingat kepada Allah. Nah, sholat yang semacam ini bahaya, bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu ayat Allah berfirman, yaitu jadi itu ayat mengenai masalah apa itu sholat ketika mabuk. Dulu ada suatu masa di mana khamr itu masih dihalalkan, tapi yang terpenting kalau mau sholat jangan minum khamr. Allah berfirman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mengerjakan sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ini artinya kita sholat itu kita wajib menyadari segala yang kita ucapkan, baik itu doa atau bacaan sholat ataupun doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ayat-ayat Al-Quran, termasuk surat-surat yang dibaca imam. Ya, kita harus sadar, jangan sampai ketika selesai sholat ada teman yang tanya, imam tadi rakaat pertama baca surat apa ya? Waduh, gak ingat. Rakaat kedua surat apa? Gak ingat ya. Nah ini jangan sampai, karena ketika tidak memahami apa yang kita baca, itu sholat kita itu seperti oleh Allah dianggap seperti sholatnya orang mabuk, otomatis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzab
min dzikrillah. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani bi isnadin hasan. Yang artinya Nabi bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia yang lebih bisa menyelamatkan dia dari azab Allah dari zikir kepada Allah. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Tabrani dan hadisnya hadis hasan. Jadi zikir itu kadang-kadang bisa menyebabkan terjadinya keajaiban. Ya, seperti kadang-kadang ada cerita pesawat jatuh. Ternyata orang yang duduk di bagian mana, dia satu-satunya orang yang hidup, yang lain mati semua. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Bisa jadi orang itu selalu berzikir kepada Allah. Orang itu barangkali berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Bismillah, dengan nama Allah yang dengannya, dengan Allah, tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan, baik di bumi ataupun di langit, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dalam syarah hadis termasuk manfaat doa ini, kalau ada bencana yang besar, kita bisa terhindar dari bencana tersebut. Ya, contohnya sering terjadi gempa bumi, ada gedung runtuh, terus ada korban yang tertimbun oleh gedung yang runtuh tadi sudah 3 hari, ternyata dia masih bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ada orang kecelakaan mobil, mobilnya hancur, ya, penumpangnya meninggal, tapi orang ini selamat. Ini termasuk bencana-bencana besar yang orang insya Allah bisa selamat kalau dia membaca doa tadi. Ya, jadi kalau kita mengingat Allah, kita membaca doa-doa yang diajarkan Nabi, maka insya Allah kita selamat dari berbagai bencana yang menimpa kita. Berapa menit lagi ya? 6. Iya. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Sampai hari ini apa yang bisa kita tadaburi untuk bisa jadi role model dalam dakwah?
ini gimana? Saudi dari ini hasanah dakwah yang bisa kita tauladani untuk ibrah kita dalam dakwah membangun masjid, mengajak memperbaiki ibrah, apa bisa kita tauladani dari Timur Tengah dan Saudi khususnya. Ya, agama Islam sekarang ini alhamdulillah sudah menyebar ke seluruh dunia, dan ada negara-negara yang lebih patuh dalam berpegang pada petunjuk Allah dan Rasulnya, ada yang kurang patuh ya. Nah, ini termasuk akhir-akhir ini Saudi Arabia memang sangat disayangkan ya, bahwa kebebasan, kemaksiatan, kemudian upaya-upaya untuk kerjasama dengan Israel harus ke sana itu begitu kuat ya. Karena itu kita dalam mengambil pelajaran dari Islam itu jangan mata kita silau dengan orang Arab atau salah memahami seolah-olah orang Arab itu adalah simbol daripada Islam ya, ternyata tidak. Yang jadi simbol dari Islam itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dan orang beriman bertakwa itu ada di mana-mana. Ada di Indonesia, ada di Cina, ada di negara-negara Afrika misalnya. Ya. Sehingga kita memang harus melihat segala sesuatu itu dari kacamata Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau menurut Al-Quran bahwa orang ini atau kelompok ini adalah yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, ya dialah yang lebih dekat pada kebenaran meskipun dia bukan orang Arab. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la fadla li Arabiyyin ala A'jamiyyin wala li A'jamiyyin ala Arabiyyin wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan yang dimiliki orang Arab terhadap non-Arab, atau non-Arab terhadap Arab, atau orang putih terhadap orang hitam, atau orang hitam terhadap orang putih, kecuali dengan takwa. Jadi seseorang bisa lebih baik dari yang lain kalau takwanya lebih baik. Itulah yang paling utama. Makanya sekarang ada ribut-ribut soal nasab Habib yang dipersoalkan. Ya memang selama ini masyarakat Indonesia sudah salah kaprah. Ya, jadi orang Indonesia itu kalau lihat wah ini orang Arab, terus ngakunya keturunan Nabi, maka tidak hanya tangannya yang dicium, kakinya juga dicium, diistimewakan. Ini nggak ada ajarannya dalam Islam. Ya, itu ada ajaran yang sesat dan menyesatkan. Ajaran yang ingin mengkhususkan kelompok tertentu terhadap kelompok-kelompok lain. Ya, sehingga kita memang harus melihat secara keseluruhan
kita jangan berpikir bahwa Arab itu ada lambang takwaan. Tidak. Itu ternyata yang namanya DNA itu orang Arab, golongan Habib. Ya, DNA Aidid itu satu marga Al-Aidid yang aslinya di Yaman, PKI. Ya, demikian untuk hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta